Teman-teman, saya selalu bilang ya, usahakan kamu jangan jadi tersangka. Usahakan kamu tetap menjadi korban. Saya ulangi, teman-teman. Usahakan sebisa mungkin kamu tetap jadi korban ya. Jangan pernah jadi tersangka yang melukai perasaan orang. Loh, maksudnya gimana, Mas? Tolong jelaskan. Gini loh. Ketika jadi korban, tenang aja, sama Tuhan itu selalu dikasih penjagaan dan nanti akan ada hadiah karena dia sabar. Pernah nggak dengar perkataan orang sabar disayang Tuhan? Pernah, sering bahkan ya, itu bener loh. Ketika kamu jadi korban apapun, misalnya kamu juga nih sama teman kamu, sama pasangan kamu dikhianati, diselingkuhin, dibohongin, ditusuk dari belakang, kamu bergembira aja deh. Loh, kok kenapa bergembira? Karena kamu korban, bukan pelakunya. Yang paling kasihan tuh kalau kita jadi tersangka, jadi pelakunya. Enaknya cuma sebentar, tapi nanti di masa depan kena hukuman. Hukumannya double, di dunia kena, di akhirat kena. Nggak enak tuh. Pasti Mas, pasti. Ah, Mas Aryan mah bisa aja. Loh, kenapa? Nggak gitu Mas. Saya ngeliat tuh orang-orang di sekitar saya, ada yang jahat nih, mohon maaf ya. Tapi hidupnya senang-senang aja tuh. Tenang-tenang aja tuh, happy-happy aja. Berarti yang dikatakan Mas Aryan salah nih. Nggak berlaku. Salah Mas. Oke, dengerin dulu. Yang kamu lihat itu 24 jam kehidupannya atau cuman beberapa waktu dari kehidupannya? Jawab. Jawab. Yang kamu lihat itu 24 jam kehidupannya atau cuman sebagian kecil dari kehidupannya yang dia pamerin? Saya berani jamin yang kamu lihat itu adalah sebagian kecil dari kehidupannya yang dia pamerin. Betul gak? Teman-teman, coba lihat diri kamu, lihat diri kita. Kita pernah gak sih jadi orang pandai menyembunyikan kesedihan? Kita pernah gak sih jadi orang pandai menyembunyikan masalah kita? Kalau kita aja bisa melakukan itu, kenapa orang itu tidak? Jadi orang yang kamu pikir dia jahat tapi kok enak-enak aja, karena kamu tidak pernah bisa melihat 24 jam di sampingnya. Jadi seolah-olah dia happy. Padahal dia pasti, udah pasti hukumnya, dia mengalami ketidaknyamanan kok. Cuman kamu gak tahu aja. Kenapa? Ya gak 24 jam di sampingnya, Rok. Yang dia pamerin, yang dia tampilin ya happy-happy aja. Karena dia pengen bahwa orang-orang berpikir dia oke loh, dia happy. Padahal tidak. Di dalam dirinya ada hal yang membuat dia menangis dan merana, tapi kamu tidak paham. Jadi lupakan ya, lupakan untuk balas dendam. Balas dendam itu buruk, serahkan semuanya sama Tuhan, jadi orang sabar aja. Nah itu dia, sabar itu membuat kita dapat hadiah. Saya ulangi, kesabaran kamu membuat kamu dapat hadiah. Iya enggak? Iya, saya tahu sabar itu nggak gampang, susah, namanya juga sabar. Saya juga masih belajar kok sama kayak kamu. Tapi sekali lagi, ingat, ketika diri kamu jadi korban, ada hadiah istimewa dari Tuhan yang akan datang kepada kamu di masa depan, selama diri kamu tidak menuntut balas dendam. Yang membuat balasan dari Tuhan berupa hadiah istimewa di masa depan itu berkurang efek bahagianya atau bahkan batal dikasih adalah ketika kita ingin membalas. Ketika kita ingin membalas dendam sama orang itu sama Tuhan gak jadi dikasih hadiahnya. Kenapa? Karena itu perbuatan buruk. Kita melampaui sebuah kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban kita. Hanya Tuhan yang berhak memilih siapa yang harus dihukum dan siapa yang harus diampuni. Bukannya itu milik kita haknya, bukan. Kewajiban kita adalah cukup jadi orang berusaha sabar dan mengampuni. Dari situ dapat hadiah dari Tuhan, istimewa loh. Dan kalau hadiah istimewa dari Tuhan, percaya deh, itu melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Benar, saya pun mengalami itu berulang kali. Nah, kalau gitu gimana Mas? Apa yang dikatakan Mas Aryan ini benar, saya setuju nih makin lama. Tapi kan pertanyaannya gini Mas, saya ini sakit hati loh dengan peristiwa itu. Saya itu sakit hati dengan pengkhianatan orang lain, caci maki orang lain, pembulian orang lain, bahkan perceraian orang tua saya sendiri Mas. Ini membuat saya jadi terluka. Bagaimana cara mengobati ini semua? Kan gak gampang. Nah sekarang saya kasih jawaban ya, dengerin baik-baik. Itu memang tidak gampang. Karena kamu menganggap itu semua adalah musuh buat diri kamu. Bener gak? Coba sekarang renungkan.
Ketika diri kamu memikirkan untuk bisa menerima, kamu pasti ada semacam perlawanan kan? Nggak bisa, enak aja loh, saya nggak terima mereka berpisah. Wow, nggak bisa, enak aja, saya nggak terima dia menyelingkuhi saya. Nggak bisa, saya nggak terima mas saya diginiin. Kenapa saya doang yang begini, kenapa dia enggak? Salah saya apa? Waduh. Teman-teman, ayo, selama kamu memusuhi apapun yang kamu musuhi tadi, itu sebenarnya yang kamu benci siapa? Diri kamu sendiri. Kebencianmu terhadap dirimu sendiri itu loh yang membuat kamu tidak bisa menerima apa yang seharusnya kamu terima. Saya ulangi ya, kebencianmu terhadap dirimu sendiri itu loh yang membuat kamu, diri kita, tidak bisa menerima sesuatu yang harusnya kita terima. Move on. Benar, kita harus move on dulu, baru bisa menerima hadiah istimewa dari Tuhan. Dan itu pelan-pelan aja, gak harus langsung sehari jadi. Nah, sekarang gini, dengerin baik-baik. Kalau saya jabarin cara move on, ini video bakal panjang banget. Sekarang saya bakal kasih resep ya. Tapi ini terserah kamu deh mau praktek atau enggak. Ini gratis kok. Ini hadiah dari saya buat kamu, gratis. Caranya gimana mas? Coba abis ini, kamu masuk ke YouTube. Di YouTube kamu ketikan pagar kehidupan move on. Ketikan apa? Pagar kehidupan move on. Tonton 3 video saya yang paling atas. Di situ saya udah bagus banget ngasih bahan prakteknya seperti apa dan bagaimana cara memulihkannya. Jadi kamu tidak perlu mendengarkan satu video dari sini, dengerin video itu sehari 1 aja. Lihat deh, secara cepat kamu akan bisa move on. Lihat komentar-komentarnya. Banyak banget orang yang berhasil dengan cara itu. Mereka bisa, ya kamu pun bisa. Asal mau. Oke? Jadi video ini saya jabarkan sampai sini supaya kita sama-sama sadar bahwa ternyata yang terjadi itu bukan salah kita, bukan salah kamu. Itu semua adalah peristiwa yang terjadi karena mohon maaf ada satu manusia yang tergelincir untuk terjebak dalam hawa nafsu. Dan ketika orang itu terjebak dengan hawa nafsu, pasti akan ada yang jadi korban. Kadang-kadang kita, kadang-kadang orang lain yang kita sayang, betul nggak? Nah kuncinya, kita cukup sabar aja dan bersyukur bahwa kita korban, bukan tersangka. Dan barang siapa yang bersabar, bisa move on dengan cara video-video tadi yang saya sebutin, disitulah kita akan mendapatkan hadiah istimewa yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Tuhan itu baik dan Tuhan itu nggak mungkin meninggalkan kamu ketika sedang susah. Kita yang sering meninggalkan dia di saat kita sedang butuh, tapi pura-pura nggak butuh. Betul nggak?